Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Masih membahas seputaran gangguan asam lambung GERD anxiety yang pernah saya alami, dan semoga saja pengalaman-pengalaman pribadi saya bisa bermanfaat buat teman-teman ya, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh. Untuk temanya akan saya coba bahas lagi ya, keliengan, sempoyongan, oleng, jalan seperti ngambang, dan seperti rasanya kayak mau pingsan. Seperti kita merasakan kayak ada gempa ya setiap hari. Nah, ini teman-teman banyak sekali yang menanyakan ke saya. Hampir 65%-nya pertanyaan sensasi dari asam lambung GERD anxiety itu menanyakan keliengan nggak sembuh-sembuh ya. Dan untuk kesempatan kali ini akan saya coba bagikan, semoga teman-teman itu bisa memahami ya, cepat mengerti, dan insya Allah teman-teman itu akan lebih cepat membaik dan sembuhnya, amin. Kembali saya sampaikan, saya bukan dokter, bukan ahli medis, bukan ahli hipnoterapi, juga bukan ahli obat-obatan. Saya hanya orang yang pernah menderita gangguan ini, dan alhamdulillah sudah sembuh. Kalau saya bisa sembuh, saya yakin teman-teman juga bisa sembuh ya. Apa yang saya bagikan ini berdasarkan pengamatan pada diri saya sendiri pas pada saat saya itu terkena gangguan ini ya. Sempoyongan, keliengan, badan terasa ngambang kalau jalan, seperti kita kayak naik perahu ya teman-teman ya, dan kita seperti kayak merasakan gempa setiap hari. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung nih, kapan nih sembuhnya nih dari sensasi seperti ini, tenang saja teman-teman ya. Memang sensasi dari asam lambung GERD anxiety ini itu memang sembuhnya itu perlu proses. Jadi teman-teman menghadapinya harus dengan kesabaran ya. Kalau nggak sabar, teman-teman itu buru-buru kepingin sembuh, nanti teman-teman malah akan terbebani ya. Pikiran teman-teman itu akan terbebani setiap hari, dan itu akan hanya menambah beban pikiran kita, lalu kita itu susah sembuhnya dari gangguan ini ya. Jadi yang pertama adalah kita coba cari tahu penyebabnya ya teman-teman ya. Kita coba cari tahu penyebabnya. Jadi pertama, ketika teman-teman itu mengalami asam lambung ya, gangguan asam lambung atau GERD ya teman-teman ya. Nah, GERD ini ya kalau menurut saya itu bisa menyebabkan kita itu jadi sempoyongan, liengan ya. Terus yang kedua, kita mengalami yang namanya anxiety ya teman-teman ya. Anxiety itu juga bisa menyebabkan keliengan, sempoyongan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena pikiran kita itu tegang ya, pikiran kita tegang ya, otot-otot dan saraf di bagian ini juga kaku tegang. Akhirnya apa? Ya, suplai oksigen ke otak kita itu jadi terhambat. Jadi kita mengalami yang namanya kayak keliengan gitu ya teman-teman ya. Terus yang ketiga, ini faktor karena energi kita drop ya. Jadi energi drop itu bisa berbagai macam pemicunya ya teman-teman ya. Untuk penderita gangguan asam lambung, sebagian besar itu mengalami energi drop. Kenapa mengalami energi drop? Yang pertama adalah teman-teman itu makan juga belum seperti biasanya. Banyak makanan-makanan yang dihindari oleh teman-teman karena teman-teman itu sedang menerapkan pola makan yang baik untuk penderita gangguan asam lambung. Contoh, teman-teman itu menghindari makanan-makanan pemicu asam lambung dan gas lambung ya. Jadi dari makanan-makanan itu kebutuhan vitamin, nutrisi, dan gizinya itu juga berkurang. Itu bisa menyebabkan energi kita itu drop. Nah, terus energi drop itu bisa pemicunya dari apa? Dari cemas kita ya. Kita itu mengalami kecemasan setiap hari. Kita itu mengalami yang namanya ketakutan, kekhawatiran tentang kondisi kesehatan kita. Itu juga bisa mengakibatkan energi kita itu drop. Jadi, gangguan asam lambung atau GERD ya, yang sudah disertai dengan anxiety itu kebanyakan mengalami yang namanya sempoyongan, pusing, keliengan, seperti kita merasakan ada gempa setiap hari. Nah, untuk penyembuhannya gimana? Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah teman-teman itu pastikan dulu ya, gangguan asam lambung teman-teman itu sudah diperiksa oleh dokter. Nah ya, kalau teman-teman sudah diperiksa oleh dokter, terus teman-teman itu dinyatakan bahwa teman-teman itu tidak mengalami sakit lain ya, teman-teman itu hanya mengalami gangguan asam lambung yang disertai dengan kecemasan. Nah pastinya ya, itu mengalami
sensasi-sensasi seperti ini. Nah, terus yang kedua ya, kalau teman-teman itu sudah periksa ke dokter, teman-teman itu didiagnosa ya, teman-teman itu ada radang lambung atau luka lambung ya, teman-teman itu obati dulu ya, obati dulu itu ya luka lambungnya, radang lambungnya. Supaya apa? Supaya pas pada saat kita menjalani metode-metode penyembuhannya, sensasi-sensasi yang kita rasakan setiap hari itu ya, itu teman-teman itu nanti tidak terlalu khawatir ya. Karena apa? Karena teman-teman sudah didiagnosa ada radang lambung atau luka lambung, tapi teman-teman sudah dalam pengobatan dari dokter ya. Terus yang ketiga ya, ketika teman-teman itu sudah periksa ke dokter tapi tidak dinyatakan bahwa di lambung teman-teman itu ada luka, di lambung teman-teman itu tidak ada peradangan, tapi teman-teman masih mengalami sempoyongan kelingan. Nah, ini biasanya karena kecemasan kita yang berlebih ya. Kenapa kita mengalami kecemasan yang berlebih? Faktor pemicunya banyak ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya faktor pemicu kenapa kita mengalami anxiety ya. Bisa dari beban-beban pikiran kita ya, beban pikiran kita masing-masing orang itu bisa saja berbeda ya. Permasalahan dalam rumah tangga, permasalahan dengan lingkungan, permasalahan dengan tempat kerja ya, terus permasalahan ya, berbagai macam permasalahan ya teman-teman ya. Bisa karena trauma masa lalu, itu juga bisa ya teman-teman ya. Nah, coba teman-teman amati nih, dari apa yang sudah saya sampaikan, menurut teman-teman ini, teman-teman itu ada di kategori yang mana? Kalau teman-teman mengalami yang namanya gangguan asam lambung yang sudah ada luka atau radang lambungnya, teman-teman obati dulu itu ya. Terus teman-teman sudah diperiksa ya, tidak ada luka lambung, tidak ada radang lambung ya. Teman-teman itu mengalami gangguan asam lambung bisa karena teman-teman itu pikirannya itu sedang terbebani ya. Itu bisa mengakibatkan sensasi-sensasi juga bermunculan ya. Jadi untuk teman-teman coba amati ya. Terus ya, ketika teman-teman itu sudah mengalami banyak sensasi setiap hari, teman-teman itu kecemasannya itu semakin bertambah, itu karena teman-teman biasanya itu terlalu terburu-buru ya. Terlalu terburu-buru, selalu yang teman-teman itu risaukan itu adalah sensasinya, tapi teman-teman itu lupa ya. Dari mana sensasi ini muncul? Ya, pastinya sensasi muncul ini dari gangguan kita ya, gangguan yang sedang kita alami ya. Gangguan asam lambung, GERD, anxiety. Jadi untuk teman-teman ini coba amati ya. Benar-benar teman-teman itu harus amati. Dan teman-teman nanti jalani ya proses atau metode-metode penyembuhannya itu dengan kesabaran ya, dengan keikhlasan. Karena setiap hari itu kita akan merasakan yang namanya sensasi ya. Sensasi-sensasi itu muncul setiap hari pas pada saat proses penyembuhan, proses pemulihan ya. Intensitasnya saja yang kadang naik, kadang turun begitu ya teman-teman, yang seperti saya dulu juga sudah alami juga sama seperti itu. Jadi untuk teman-teman nih ya, kalau teman-teman itu sedang mengalami nih seperti saya ya, gangguan asam lambung ya, lambungnya juga udah luka ya, terus sudah itu ada GERD juga ya, terus ada anxiety juga. Yang pertama adalah teman-teman itu jaga nih ya di pola makannya ya, pola makannya itu dijaga ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu sudah menjaga pola makan, bang saya sudah menjaga pola makan, tapi kenapa sensasi itu masih ada? Iya memang masih ada ya teman-teman ya, karena pola makan yang baik itu kita jalankan setiap hari, itu adalah dasar ya, dan itu yang menurut saya itu harus kita lakukan setiap hari ya. Terus yang kedua adalah bagaimana kita menjalani pola hidup sehat ya teman-teman ya. Jadi pola hidup sehat nih teman-teman itu coba, walaupun teman-teman masih ada sensasinya nih, teman-teman itu takut untuk beraktivitas, takut untuk keluar rumah, takut untuk jalan-jalan, mulailah dari sekarang ajak badan kita supaya bergerak walaupun hanya sekedar jalan kaki saja ya teman-teman ya. Kita latih setiap hari. Nah, terus yang ketiga ya teman-teman itu coba ya usahakan ya pola pikir kita ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mengalami sensasi ya setiap hari, itu sudah umum sekali, dan itu menurut saya itu nggak perlu dikhawatirkan lagi ya teman-teman. Teman-teman kan sudah periksa ke dokter ya, sudah diperiksa sedemikian rupa, tidak ada sakit berbahaya ya teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman mulailah kurangi kecemasan, kekhawatiran kita ya, dengan cara seperti apa? Menghadapi ya,
menghadapi rasa sensasi-sensasi itu ya dengan kita itu penuh kesabaran ya. Kalau nggak seperti itu nanti kita itu hanya akan ada apa ya yang namanya gerusa-gerusu saja, selalu pinginnya cepat-cepat sembuh, dan keinginan selalu cepat-cepat sembuh itu hanya akan membebani pikiran kita ya teman-teman ya. Jadi banyak sekali ya teman-teman ya, sebenarnya itu banyak sekali ya pemicu dari sensasi sempoyongan geliangan oleng itu ya teman-teman ya. Teman-teman itu tidur itu harus cukup ya, walaupun pas pada saat tidur sudah cukup pun ya teman-teman itu masih merasakan sensasi. Teman-teman itu masih merasakan sempoyongan geliangan, tapi usahakan itu konsisten ya. Tidurnya ya teman-teman yang cukup, minum juga yang cukup ya. Terus teman-teman itu coba makan juga yang teratur ya, jangan telat makan. Terus teman-teman itu jangan begadang ya, jangan kecapean dulu. Kalaupun teman-teman itu masih ada muncul sensasi itu ya, teman-teman jangan takut ya. Mulailah teman-teman itu menghadapi rasa kekhawatiran dan ketakutan itu ya. Apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan. Contoh ya, kita takut beraktivitas, coba latih untuk beraktivitas ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya banyak sekali ya, banyak sekali penyebab dari sempoyongan geliangan. Tapi umumnya penderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety ini itu mengalami yang namanya sempoyongan geliangan oleng, seperti kita itu merasakan gempa setiap hari ya, dan itu saya rasakan dulu itu setiap hari, setiap saat ya teman-teman ya. Jadi kapan sembuhnya nih sempoyongan dan geliangan oleng ya, badan seperti ngambang ya, nanti sembuhnya ya ketika teman-teman itu sudah mulai bisa ya mengendalikan kecemasan teman-teman ya, asam lambung teman-teman sudah mulai normal lagi, GERD-nya teman-teman itu juga sudah mulai sembuh ya. Nanti teman-teman itu sudah bisa beraktivitas, sudah bisa bekerja, walaupun masih ada sensasinya ya teman-teman, walaupun masih ada sensasinya. Tetap teman-teman itu bawa aktivitas saja, tapi tetap dengan dikondisikan ya, jangan terlalu capek dulu. Jadi kita harus melatih ya, melatih diri kita itu tetap untuk beraktivitas ya. Nanti hilangnya tanpa kita sadari, itu sepengalaman saya ya teman-teman ya. Geliangan, sempoyongan, yang mata buram itu bertahap dan itu perlu proses dan tidak instan ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman tetap semangat ya, sempoyongan, geliangan, oleng, mata buram, telinga berdenging itu nanti bisa sembuh ya teman-teman ya. Tetap konsisten menjaga metode-metode penyembuhannya ya. Minimal 3P teman-teman itu konsistenkan ya. Tetap semangat, salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.